Halo Bang Bro, Malaysia adalah salah satu negara yang bangga dengan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Bendera Petronas yang berdiri angkuh menjadi salah satu simbol kejayaan mereka. Kamu bisa melihat wajah-wajah manis yang mereka tampilkan di dalam berbagai iklan promosi pariwisata bertajuk Truly Asia. Namun di balik semua gemerlap dan kemegahan ini, ada sisi gelap negara Malaysia yang tak bisa dipungkiri. Apakah itu? Mari kita bongkar. Pada tahun 2019 lalu Malaysia melaporkan penurunan angka kemiskinan yang fantastis. Tak tanggung-tanggung negara ini melaporkan bahwa tingkat kemiskinan turun dari 49% di tahun 1970 menjadi hanya 0,4% di tahun 2016. Dengan data ini, otoritas negeri jiran mengklaim telah berhasil memberantas kemiskinan. Peneliti PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Kemiskinan, Philip Alson, membantah pernyataan pemerintah Malaysia. Ia menegaskan bahwa laporan yang ditampilkan ini sangat tak akurat dan tak mencerminkan kenyataan di lapangan. Alson juga mengatakan bahwa perhitungan yang dilakukan pemerintah Malaysia ini sudah ketinggalan zaman. Pasalnya mereka menggunakan garis kemiskinan yang sama sejak beberapa dekade terakhir, yakni berdasarkan tingkat pendapatan minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Padahal biaya hidup terus meningkat di setiap tahunnya. Garis kemiskinan nasional yang ditentukan Malaysia pun tak masuk akal, di mana setiap rumah hanya memerlukan Rp980 atau hanya sekitar 3,3 juta tiap bulan. Adapun analisis yang dilakukan oleh kelompok independen menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Malaysia cukup signifikan dari yang dilaporkan. Tingkat kemiskinan yang sebenarnya di negara ini adalah sekitar 15%. Waduh, kok jadi jauh gini ya? Malaysia dikenal sebagai negara yang multi-etnis. Sayangnya negara ini masih menerapkan kebijakan yang rasialisme. Etnis Melayu sebagai etnis mayoritas lebih diutamakan ketimbang dua etnis besar lainnya, yakni India dan Cina. Awalnya kebijakan diskriminatif ini dibuat untuk menyumbangkan kesejahteraan hidup antara etnis Melayu, India, dan Cina. Etnis India dan Cina dikenal maju dalam bidang bisnis dan perdagangan. Sementara etnis Melayu kerap kalah bersaing dengan kedua etnis ini. Namun sikap diskriminatif ternyata merambah ke dunia politik, ekonomi, hingga dalam kehidupan sosial yang erat dengan masyarakat. Nasionalisme di Malaysia diwarnai dengan sistem politik yang rasis. Sistem politik ini menyebabkan setiap masalah nasional cenderung berkaitan dengan ras. Masyarakat dengan etnis India dan Cina kerap terjebak dalam aturan yang menyebabkan mereka sebagai ras prioritas diperlakukan sebagai penduduk kelas 2. Praktek rasis dan diskriminasi bagian tertuang dalam pasal 153 Undang-Undang Malaysia. Pasal ini terdiri dari 10 ayat di mana isi ayat pertamanya, yakni yang di Pertuan Agung atau Raja Malaysia bertanggung jawab menjaga posisi penting bangsa Melayu dan pribumi dari salah satu negara bagian Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah dari masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan pasal ini. Pasal 153 ini telah menuai kritik sejak lama karena dianggap menjadi landasan hukum bagi orang Melayu agar bisa berlaku rasis dan diskriminatif terhadap etnis lain. Atas dasar pasal inilah pemerintah Malaysia atas sembarangan memberi status kewarganegaraan kepada etnis India dan Cina. Etnis minoritas akan diberi kartu penduduk jika bersikap tunduk terhadap peraturan dan menerima semua persyaratan dari etnis mayoritas. Aksi rasis tak hanya menimpa warga negara Malaysia, hal lebih buruk bahkan dialami oleh para imigran. Kamu pasti pernah mendengar berita tak sedap mengenai nasib pekerja migran di negara ini. Mereka kerap mendapat perlakuan tak baik, mulai dan sulitnya akses kesehatan dan obat-obatan, makanan yang tak layak, hingga kekerasan. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, jumlah warga negara Indonesia yang meninggal di pusat tahanan imigrasi di Sawah pada tahun 2021 sebanyak 101 jiwa. Sementara dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2022, sebanyak 48 orang meninggal dunia atau dengan kata lain dalam kurun waktu 1,5 tahun saja ada 149 imigran Indonesia yang meninggal di negara ini.
Selanjutnya, Koalisi Buruh Migran Berdaulat mengatakan bahwa sebagian besar peristiwa kematian ini disebabkan oleh para depot tahanan imigrasi tak memenuhi standar kesehatan yang semestinya. Depot tahanan imigrasi di Sabah dengan sengaja menelantarkan tahanan yang sakit dan tak menyediakan pelayanan kesehatan tepat waktu. Tak hanya itu, para imigran juga mengalami penyiksaan. Koleksi Reformasi Hukum Ketenagakerjaan atau LLRC mencatat setidaknya ada 300.000 buruh migran yang bekerja di sektor domestik. Ratusan ribu buruh migran ini berasal dari sejumlah negara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Para pekerja migran khususnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga akrab dengan penyiksaan tubuh. Korban dipenuhi luka, seperti sayatan pisau, luka bakar, hingga memar di beberapa bagian tubuh. LLRC juga menyatakan alasan dibalik maraknya kasus penyiksaan terhadap buruh migran adalah karena lembaga terkait sulit melakukan pemantauan terhadap para pekerja di dalam rumah tangga. Selain itu, proses hukum terkait kasus kekerasan buruh migran di Malaysia terkesan lambat ditangani. Hal ini sesuai dengan data yang ditunjukkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, yang menunjukkan bahwa Malaysia berada di peringkat pertama sebagai negara yang sering mendapat laporan terkait buruh migran Indonesia. Waduh, parah banget ya ternyata. Satu lagi aksi negara Malaysia yang bikin geleng-geleng kepala, yakni gemar mengklaim warisan budaya Indonesia. Upaya Malaysia dalam mengklaim warisan budaya Indonesia telah terjadi berkali-kali. Setidaknya tercatat ada 13 warisan budaya yang hendak diklaim Malaysia. Tahun 2022 kemarin misalnya, Malaysia mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO, di mana tari pendet dan Bali juga pernah diklaim negeri jiran pada Agustus 2009 lalu. Memasuki tahun 2012, Malaysia kembali mengklaim tarian tortor dan alat musik gordang sambilan dari Sumatera Utara. Kemudian yang paling menyulut amarah bangsa Indonesia adalah ketika Malaysia mengklaim batik yang katanya sudah menjadi bagian dari budaya mereka sejak lama. Klaim batik turut diungkapkan oleh Miss World Malaysia 2021, Lavana, yang menuliskan ungkapan rasa terima kasih atas pakaian indah yang dikenakannya pada malam final. Dirinya juga mengungkapkan rasa bangga mewakili Malaysia dan bersyukur karena diajarkan untuk menghargai keragaman budaya. Unggahan ini pun menuai berbagai komentar dari warganet. Setelah mendapat kecaman dan komentar pedas dari warganet Indonesia, Lavana menyampaikan permintaan maaf sembari menjelaskan maksud unggahannya. Sebab unggahan Malaysia 2021 ini dianggap mengklaim batik dari negaranya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana, Bang Bro? Nah, Bang Bro, mungkin itu sedikit informasi tentang negara Malaysia. Terima kasih sudah menonton.